Bro, pernah gak lo mikir kenapa ada orang yang hidupnya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba bisa jadi miliarder? Padahal bukan anak konglomerat, gak punya koneksi, bahkan kadang start dari nol banget. Rahasianya bukan di modal, bukan di nasib, tapi di cara mereka mikir. Mereka punya pola pikir yang gak kelihatan keren di luar, tapi ngebentuk masa depan di dalam. Yang lain fokus ngeluh, mereka fokus ngatur arah. Yang lain pengen cepat, mereka pengen kuat. Dan hari ini, gue bakal bongkar satu persatu rahasia di balik pikiran mereka. Biar lo gak cuma kerja keras, tapi kerja cerdas dan akhirnya naik kelas. Jadi siap-siap bro, karena perjalanan ini bukan buat yang setengah hati, tapi buat lo yang siap jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Mindset itu segalanya, bukan modal. Bro, dengerin baik-baik ya. Banyak orang teriak pengen sukses, tapi dikit banget yang bener-bener nyiapin kepalanya buat sukses. Semua pengen jadi miliarder, tapi pikirannya masih level karyawan. Lo tahu nggak? Bedanya orang kaya dan orang biasa itu bukan di saldo rekening, tapi di cara otak mereka ngobrol sama diri sendiri. Orang biasa mikir, gue nggak bisa, gue nggak punya modal. Sementara orang sukses mikir, gue bakal cari cara, meski belum tahu dari mana mulainya. Nah, yang satu nyari alasan, yang satu nyari solusi. Dan percayalah bro, semesta tuh lebih gampang nolong orang yang udah siap jalan, daripada yang masih sibuk ngeluh di tempat tidur. Masalahnya, banyak orang pengen hasil tanpa mau ubah pola pikir. Pengen kaya tapi mindsetnya masih miskin. Pengen bisnis tapi cara mikirnya masih mental karyawan. Nih ya, kalau lo pengen hidup berubah, upgrade dulu pikiran lo. Karena yang lo pikirin tiap hari tuh kayak remote control buat masa depan lo. Lo mikir hidup gue susah, ya semesta langsung bilang, oke, lanjut susah. Tapi kalau lo bilang, gue bisa cari jalan keluar, semesta juga bakal ngasih jalan, asal lo gak diem doang. Pikiran tuh kayak magnet bro, yang lo tarik itu yang datang. Makanya jangan heran kalau hidup lo masih muter di situ-situ aja. Karena pikirannya gak pernah pindah ke level yang baru. Lo lihat orang-orang sukses di luar sana. Mereka tuh gak mulai dari Ferrari atau kantor keren. Mereka mulai dari kepala yang bandel. Kepala yang gak mau nurut sama realita. Saat dunia bilang gak mungkin, mereka malah nyengir dan bilang, liatin aja. Dan disitulah semua dimulai. Karena yang bikin mereka hebat bukan nasib, tapi cara mereka mikir. Waktu keadaan lagi kacau, mereka tahu modal terbesar bukan duit, tapi cara lo mikir tentang duit. Orang biasa ngelihat uang sebagai tujuan. Orang sukses ngelihat uang sebagai alat. Dan itu bedanya dunia bawah sama dunia atas. Satu sibuk ngejar, satu sibuk nyiptain. Jadi kalau sekarang lo ngerasa hidup lo gitu-gitu aja, coba tanya, bukan kenapa nasib gue gini, tapi kenapa pikiran gue masih kayak gini. Karena bro, mindset tuh kayak software. Lo nggak bisa jalanin program baru pakai sistem lama. Kalau kepala lo masih di versi keluhan 1.0, gimana mau dapat hasil versi sukses 2.0? Upgrade dulu pikiran, baru upgrade rekening. Karena kalau otak lo siap, peluang bakal kelihatan di tempat yang bahkan orang lain nggak lihat. Dan percayalah, keberuntungan tuh bukan milik orang pinter, tapi orang yang siap nangkep kesempatan waktu datang tanpa nunggu disuruh. Jadi mulai sekarang, stop nyalahin keadaan, stop nyalahin nasib, stop bandingin hidup lo sama orang lain. Fokus aja sama gimana caranya bikin pikiran lo lebih berani dari kemarin. Karena miliarder sejati itu bukan orang yang paling tajir, tapi yang paling tahan banting dan gak pernah nyerah ngolah pikirannya. Dunia ini bukan punya orang yang paling kuat, tapi punya orang yang paling siap mikir dengan cara baru. Dan lo tahu apa yang paling gokil? Kadang satu ubahan kecil di kepala lo bisa ngerubah seluruh arah hidup lo. Mental pejuang vs pengeluh. Bro, lo sadar gak di dunia ini cuma ada dua jenis manusia, yang berjuang dan yang beralasan. Yang satu bangun pagi sambil bilang, hari ini gue gaspol. Yang satu lagi bangun sambil bilang, aduh, Senin lagi. Bedanya bukan di nasib tapi di niat. Pejuang bangun karena punya tujuan, pengeluh bangun karena udah kebiasaan hidup. Lo lihat kan? Ada orang yang hidupnya sibuk banget tapi gak kemana-mana. Nah itu karena dia kerja keras tanpa arah, bukan berjuang dengan visi. Miliarder gak sekadar kerja, mereka berperang.
Bukan sama orang lain tapi sama rasa malas, rasa takut dan pikiran gak bisa. Masalahnya banyak orang pengen hasil besar, tapi mentalnya ringkih. Dikit-dikit ngeluh, dapat kritik dikit langsung baper. Ditolak satu klien langsung ngerasa dunia gak adil. Lah gimana mau jadi besar kalau dikit-dikit nyerah? Miliarder itu gak kebal gagal, tapi mereka punya satu kemampuan super. Mereka bisa berdiri lagi waktu semua orang udah duduk nyerah. Mereka nggak cari kenyamanan, mereka cari pertumbuhan. Sementara kebanyakan orang malah kebalik. Pengen nyaman terus padahal di zona nyaman itu nggak pernah ada perubahan. Lo nggak bisa lahir jadi versi baru kalau masih peluk kasur lama setiap kali ada masalah. Dengerin baik-baik bro. Hidup nggak bakal ngasih lo kemudahan cuman karena lo capek. Dunia tuh nggak peduli lo udah nangis berapa kali. Yang dunia lihat cuma satu hal. Lo masih mau jalan atau enggak. Dan itu yang ngebedain pejuang sama pengeluh. Pejuang itu bisa aja capek, tapi dia nggak berhenti. Dia bisa aja ragu, tapi dia tetap gas. Karena dia tahu, hasil gede selalu datang buat orang yang terus ngetok pintu, bukan yang kabur pas pintunya berat dibuka. Sementara pengeluh sibuk ngomongin masalah, pejuang sibuk nyari solusi. Satu fokus ke luka, satu lagi fokus ke tujuan. Dan dunia selalu berpihak ke yang fokus, bukan ke yang ngeluh paling kenceng. Lo pikir orang sukses gak pernah pengen nyerah? Salah bro, mereka sering banget pengen berhenti. Tapi mereka gak ngikutin rasa itu. Mereka ngerti kalau lo ngikutin perasaan setiap kali berat, lo bakal stuck di titik yang sama selamanya. Hidup tuh kayak gym, makin berat bebannya, makin gede ototnya. Tapi kalau tiap dikasih beban lo malah kabur, ya otak lo bakal tetap lemah, mental lo gak bakal tumbuh. Jadi kalau lo lagi jatuh, di situ justru lo diuji. Lo mau jadi pengeluh atau pejuang? Karena dua-duanya ngerasain capek, tapi cuma satu yang dapat hasil. Bro, kadang yang lo butuhin bukan motivasi, tapi niat buat terus berdiri walau semua orang udah berhenti. Jangan tunggu mood, jangan tunggu kondisi sempurna. Karena pejuang sejati itu bukan yang nunggu waktu pas, tapi yang bikin waktu itu jadi pas. Dunia gak ngasih lo jaminan, tapi kasih lo pilihan. Mau nyerah sekarang? Atau terus maju dan buktiin bahwa lo pantas dapat lebih. Dan percaya deh, pas nanti lo sampai di puncak, semua keluhan yang dulu lo tahan bakal berubah jadi senyum lega. Karena lo sadar, setiap rasa sakit yang lo lewatin itu bukan hukuman, tapi proses biar lo layak dapat kemenangan. Gaji bukan takdir, bro. Ada satu kalimat yang harus lo hapus dari kepala mulai hari ini. Ya gimana, gue kan cuman karyawan. Nah, itu dia kalimat yang diam-diam ngebunuh jutaan potensi orang di dunia ini. Lo pikir takdir lo ditulis di slip gaji? Enggak bro. Takdir lo tuh ditulis di kepala lo, bukan di angka yang dikasih bos tiap tanggal 25. Gaji itu bukan penjara, tapi banyak orang yang milih tinggal di situ seolah itu tembok takdir. Padahal, buat orang yang punya visi, gaji cuman bahan bakar, bukan garis finish. Coba deh lo lihat bedanya. Orang biasa kerja buat uang, tapi orang sukses mereka bikin uang kerja buat mereka. Mindsetnya udah beda jauh. Yang satu ngejar keamanan, yang satu ngejar kebebasan. Dan bro, gak ada yang salah jadi karyawan. Tapi yang salah itu kalau lo cuman mau jadi karyawan seumur hidup. Karena begitu lo nyaman sama gaji, lo berhenti berkembang. Lo lupa cara mimpi. Lo jadi robot yang bangun pagi, lembur malam, tapi lupa nanya, ini semua buat apa ya? Dan disitulah banyak orang kehilangan jiwanya. Bukan karena gagal, tapi karena gak pernah berani nyoba hal baru. Lo harus ngerti, gaji itu cuma hasil dari nilai yang lo kasih ke dunia. Kalau lo pengen angka di slip lo naik, tingkatin dulu nilai diri lo. Bukan ngemis naik gaji, tapi naikin kapasitas. Karena uang gak pernah nyari orang pas-pasan, uang nyari orang yang bisa ngasih dampak. Dan kalau lo bisa ngasih nilai lebih dari yang lain, rezeki bakal nyamperin lo dengan cara yang gak lo sangka. Masalahnya, kebanyakan orang sibuk ngatur waktu buat kerja, tapi gak pernah nyempetin waktu buat mikir. Mereka rajin kerja keras tapi lupa kerja cerdas. Padahal yang ngebedain miliarder sama pekerja keras bukan jam kerjanya, tapi arah pikirannya. Bro, lo boleh banget punya kerja tetap, tapi jangan biarin itu jadi satu-satunya sumber hidup lo. Punya penghasilan itu wajib, tapi punya visi itu kebutuhan. Gaji itu bantu lo bertahan.
Tapi mimpi itu bikin lo berkembang. Dan lo gak akan pernah nemuin potensi sejati lo kalau lo terus bersembunyi di balik rasa aman. Kadang yang lo butuhin bukan pekerjaan baru, tapi cara mikir baru tentang pekerjaan itu sendiri. Lo bukan cuma tukang kerja, kayak lo adalah brand, lo punya nilai, lo punya visi. Begitu lo sadar itu, lo mulai ngerasa hidup lo bukan sekadar dibayar, tapi berarti. Jadi mulai sekarang, jangan sembah angka di slip gaji, sembah potensi di diri lo. Karena angka bisa berubah, tapi nilai diri lo cuma bisa naik kalau lo mau berjuang buat itu. Dan percayalah bro, dunia gak akan bayar lo sesuai waktu yang lo habisin, tapi sesuai nilai yang lo kasih. Jadi kalau lo ngerasa penghasilan lo kecil, jangan benci bos lo, upgrade diri lo. Karena orang sukses gak nunggu kenaikan gaji, mereka nyiptain kenaikan taraf hidup. Rahasia fokus, jangan serakah visi, bro. Lo pernah gak sih lihat orang yang tiap minggu ganti arah hidup? Hari ini jual kopi, besok jual skincare, minggu depan buka kursus motivasi, bulan depannya jualan bibit lele. Kayak Google Chrome kebanyakan tab, semua kebuka tapi semuanya nge-lag. Masalahnya bukan di idenya tapi di fokusnya yang bocor. Mau jadi miliarder tapi pikirannya kayak kucing lihat laser. Gesit tapi gak pernah nyampe. Miliarder tuh bukan orang paling pinter tapi paling setia sama satu arah. Mereka gak gampang tergoda sama tren baru atau omongan orang. Karena mereka tahu, ide bagus itu banyak tapi waktu dan energi lu cuma segitu-segitu aja. Kalau semuanya lu kejar, ujungnya bukan sukses, tapi stres. Fokus itu bukan berarti lu gak boleh punya banyak mimpi. Tapi lu tahu mana yang harus dikejar dulu sampai jadi nyata. Dan lucunya, orang gagal itu sering bukan karena gak kerja keras Andrew, tapi karena mereka kerja keras di 10 arah yang beda-beda tiap minggu. Lo bayangin gini deh, lo lagi gali sumur buat cari air, tapi baru gali 2 meter udah pindah ke tempat lain, terus ke tempat lain lagi. Lo bakal punya banyak lubang tapi nggak punya air. Nah, orang fokus tuh beda, dia gali di satu titik sampai nemu sumbernya. Dan pas dia udah dapat air, baru deh dia bisa buka sumur di tempat lain. Itu dia rahasia sukses yang sering gak kelihatan. Bukan siapa yang paling rajin, tapi siapa yang paling nanggungin satu arah sampai finish. Masalahnya, banyak orang gak sabar. Baru 2 minggu bisnis belum viral, udah bilang, kayaknya bukan jalan gue. Bro, bahkan pohon aja butuh waktu buat tumbuh, apalagi mimpi. Lo gak bisa maksa hasil datang cepat kalau lo sendiri belum konsisten ngasih tenaga. Orang-orang hebat di luar sana bukan dapat hasil instan. Mereka cuma gak nyerah di titik yang orang lain berhenti. Jadi kalau lo bosen, lo males, lo pengen nyerah, itu bukan tanda lo gagal, itu tanda lo lagi diuji. Seberapa serius lo pengen hasilnya? Fokus itu bukan cuma soal kerja keras, tapi soal percaya sama proses yang belum kelihatan hasilnya. Kadang dunia ngetes lo dengan ngebikin semua usaha lo kayak sia-sia. Padahal Tuhan cuma mau lihat, lo beneran niat atau cuma iseng. Dan begitu lo tetap jalan waktu semua orang berhenti, disitulah lo menang. Karena sukses tuh gak butuh banyak arah, cuman butuh satu arah yang dijalanin dengan total. Gagal itu bukan malu, itu modal. Bro, dengerin ini baik-baik ya. Orang gagal tuh bukan orang yang gak bisa, tapi orang yang keburu berhenti sebelum waktunya. Banyak banget orang yang udah deket banget sama hasil tapi balik kanan cuman karena ngerasa udah capek. Padahal kalau lo sabar dikit lagi, mungkin itu titik dimana semua kerja keras lo mulai dibayar lunas. Masalahnya dunia ini kebanyakan orang pengen berhasil, tapi alergi sama gagal. Padahal, semua miliarder yang lo kagum itu punya satu hobi yang sama. Mereka sering banget gagal, tapi bukan gagal asal-asalan. Gagal sambil belajar, sambil nyatet, sambil naik level. Lo tahu kenapa banyak orang stuck di tempat yang sama? Karena setiap kali gagal mereka berhenti. Mereka pikir kegagalan itu akhir dari cerita. Padahal itu cuma bab pembuka menuju kesuksesan. Lo lihat orang-orang sukses, mereka tuh bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang udah jatuh berkali-kali sampai gak takut jatuh lagi. Kegagalan tuh kayak vaksin bro. Makin sering lo kena, makin kuat sistem imun lo terhadap hidup. Cuma bedanya, banyak orang malah ngeluh waktu gagal, bukan belajar dari situ. Padahal kalau lo mau naik kelas, lo harus siap dites.
Kegagalan itu bukan aib, itu bukti lo lagi main di level yang bener. Coba lihat anak kecil yang belajar jalan. Jatuh ratusan kali tapi gak pernah mikir buat nyerah. Karena dia gak mikir malu, dia cuma mikir gue harus bisa. Tapi begitu kita dewasa, rasa malu mulai nguasain kepala, takut dilihat gagal, takut ditertawain orang. Padahal yang ngetawain lo biasanya juga belum kemana-mana bro. Jadi buat apa dengerin mereka? Lo gak bisa dapat kemenangan sejati kalau lo lebih takut omongan orang daripada kehilangan kesempatan. Lo harus ngerti bro, setiap kegagalan itu bukan batu sandungan, tapi batu pijakan. Dari situ lo bisa ngelihat lebih tinggi, lebih luas, dan lebih bijak. Setiap kali lo jatuh, lo punya dua pilihan, nyalahin dunia atau nyiapin diri buat lompat lebih jauh. Dan percayalah, gak ada kegagalan yang sia-sia, asal lo gak buang waktu buat ngeluh. Karena setiap luka bakal jadi pelajaran kalau lo mau baca maknanya. Miliarder gak jadi tangguh karena hidupnya mulus, tapi karena mereka udah pernah remuk dan bangkit lagi dengan kepala yang lebih kuat. Disiplin dan konsistensi, senjata yang dilupakan orang cerdas. Bro, jujur aja, banyak orang pengen sukses tapi dikit banget yang tahan buat bosen. Semua orang suka ide baru, tapi cuma segelintir yang kuat jalanin rutinitas yang sama setiap hari tanpa drama. Padahal, sukses itu bukan soal jenius atau hoki, tapi soal disiplin yang gak kelihatan keren tapi ngasih hasil gila-gilaan. Lo boleh pinter, boleh punya ide brilian, tapi kalau lo males jalanin langkah kecil tiap hari, lo bakal kalah sama orang yang mungkin gak sepintar lo, tapi rajin banget. Dan lo tahu yang lebih gila, dunia sering ngasih hadiah ke yang rajin, bukan ke yang cuman ngomong pinter. Masalahnya orang sekarang pengen hasil instan kayak mie seduh. Baru mulai seminggu dan nanya, "Kak, kok belum kaya ya?" Bro, lo gak bisa nanam hari ini panen besok. Bahkan Tuhan aja bikin proses tumbuh itu butuh waktu. Dan semua miliarder ngerti hal itu. Mereka sabar tapi brutal dalam konsistensi. Mereka ngerti, setiap kali lo lakuin hal kecil berulang-ulang itu kayak lo ngasah pedang pelan-pelan. Hari ini belum tajam, besok masih tumpul, tapi nanti itu bisa motong apapun yang ngadang. Dan di situ bedanya. Orang biasa pengen cepat, orang sukses pengen tahan lama. Konsistensi itu kayak otot bro. Semakin sering lo latih, semakin kuat. Tapi kalau lo cuma nunggu mood, ya wassalam. Karena mood itu gak bisa diandelin. Hari ini semangat, besok nyari alasan. Miliarder gak ngandelin mood, mereka ngandelin sistem. Mereka bikin rutinitas yang bikin mereka tetap gerak meski lagi males. Karena mereka tahu di saat orang lain berhenti, disitulah mereka dapat jarak. Dan setiap langkah kecil yang lo ambil, walaupun kelihatannya gak berarti, itu lagi ngebangun momentum yang suatu hari bakal ngagetin lo sendiri. Lo pengen bukti bro? Lihat aja orang yang rajin posting konten tiap hari selama setahun. Bandingin sama yang nunggu inspirasi. Yang satu mungkin biasa-biasa aja tapi konsisten. Yang satu berbakat tapi angin-anginan. Dan tebak siapa yang lebih dikenal? Ya yang konsisten lah. Karena dunia gak inget siapa yang paling pinter ngomong, tapi siapa yang paling rajin nongol dan terus jalan. Sama kayak bisnis, bukan siapa yang paling wah di awal, tapi siapa yang paling tahan main sampai akhir. Lingkungan, energi yang bisa bikin lo terbang atau tenggelam. Bro, percaya gak? Kadang penyebab hidup lo mandek tuh bukan karena lo bodoh, tapi karena lo nongkrong sama orang yang salah. Serius. Lo gak bisa terbang tinggi kalau tiap hari nongkrong sama orang yang cuman ngomongin cuaca, gosip, dan keluhan hidup. Lingkungan itu kayak wifi bro, sinyalnya nular. Kalau lo nongkrong sama orang pesimis, otak lo ikut lelet. Tapi kalau lo deket sama orang yang haus mimpi, kepala lo tiba-tiba penuh ide dan semangat. Makanya kalau lo pengen tahu masa depan seseorang, lihat aja siapa 5 orang terdekatnya. Karena energi itu nular tanpa lo sadari. Masalahnya, banyak orang lebih takut kehilangan teman daripada kehilangan arah hidup. Mereka tahu teman yang ngeracunin tapi tetap dibela karena udah kenal lama. Bro, itu bukan loyalitas, itu jebakan nostalgia. Orang yang bener-bener peduli sama lo itu bukan yang ngajak lo nyaman bareng, tapi yang maksa lo berkembang meski gak enak. Kalau lo dikelilingi orang yang cuma nyari hiburan, lo bakal lupa gimana rasanya berjuang.
Tapi kalau lu nongkrong sama orang yang tiap hari ngomongin ide, mimpi, dan target, hati lu bakal gatal buat ngikutin arah yang sama. Lu tahu kenapa miliarder tuh kelihatannya beda dunia? Karena mereka emang milih dunianya sendiri. Mereka selektif banget sama siapa yang boleh masuk ke lingkaran mereka. Bukan karena sombong, tapi karena mereka tahu. Satu orang salah bisa ngerusak seluruh energi tim. Lingkungan itu bukan cuma tempat lo main, tapi tempat pikiran lo tumbuh. Kalau lo main di rawa, jangan heran kalau kaki lo kotor terus. Tapi kalau lo main di taman ide, lo bakal tumbuh subur tanpa sadar. Dan bro, kadang lo harus punya keberanian buat bilang, gak semua orang harus gua bawa ke puncak. Ada temen yang cuma cocok buat fase lama lo, bukan fase baru lo. Lo gak harus musuhan, cukup atur jarak. Karena kalau lo terus bergaul sama orang yang bikin lo ragu sama mimpi sendiri, lo bakal pelan-pelan lupa siapa lo sebenarnya. Lo gak bisa nyalain mereka. Tugas lo adalah ngelindungin energi lo. Sukses itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bersih dari racun mental di sekitarnya. Pikir panjang versus instan, perang yang nentuin nasib hidup lo. Bro, lo sadar gak sih, dunia sekarang tuh udah kayak lomba siapa yang paling cepat dapat validasi. Scroll dikit, lihat orang sukses, langsung pengen juga. Padahal, lo gak lihat tuh proses berdarah-darah di balik layar. Orang sekarang pengen hasil instan kayak nyeduh kopi sachet. Tinggal tuang jadi. Tapi bro, miliarder tuh mainnya bukan di kecepatan, tapi di ketahanan. Mereka ngerti hasil gede itu bukan dari kecepatan dapat, tapi dari lamanya lo tahan. Karena semua yang cepat datang, biasanya cepat hilang juga. Lo lihat aja. Banyak orang yang baru mulai bisnis, baru jalan seminggu, udah bilang, kayaknya bukan rezeki gua deh. Lah, baru seminggu bro. Kalau tanaman aja butuh waktu buat numbuh, masa mimpi lo nggak? Miliarder punya satu kebiasaan yang susah ditiru. Mereka pikir panjang banget. Bahkan kadang mereka rela rugi di awal asal menang di akhir. Karena mereka ngerti, bukan siapa yang mulai duluan yang menang, tapi siapa yang bisa sabar sampai finish. Itu sebabnya, mereka nggak sibuk cari yang instan, tapi sibuk bangun fondasi yang kuat. Masalahnya, generasi sekarang kebanyakan kena racun hasil cepat. Lo lihat iklan, dapat 100 juta dalam seminggu tanpa modal, dan lo berkaya. Padahal, yang beneran kaya tuh justru mainnya pelan tapi pasti. Mereka ngerti strategi compound. Efek menumpuk dari hal kecil yang dikerjain terus-menerus. Kayak investasi waktu, tenaga, dan pikiran. Hari ini kelihatannya kecil, tapi 3 tahun lagi, itu bisa jadi gunung emas. Sementara yang pengen instan, tiap bulan ganti arah, hasilnya muter di tempat, tapi capek banget. Lu pengen tahu kenapa orang biasa mentok di tengah jalan? Karena mereka terlalu sibuk ngejar cepatnya, bukan jauhnya. Padahal lu cuma perlu satu hal, sabar tapi fokus. Kalau lu bisa tahan main jangka panjang, lu bakal ngalahin 90% orang yang nyerah di tengah jalan. Karena dunia ini tuh punya pola lucu. Yang pengen cepat biasanya lama banget nyampe. Tapi yang tenang, sabar, dan mikir panjang, justru nyampe lebih cepat karena nggak buang waktu buat ngulang dari nol terus. Takut gagal versus berani ngulang. Rahasia yang membedakan pemenang dari penonton. Bro, lo sadar nggak? Banyak orang gagal bukan karena nggak bisa sukses, tapi karena mereka terlalu takut gagal. Mereka pengen berhasil tapi nggak mau kelihatan bego di awal. Padahal semua miliarder itu, dari Elon Bezos sampai pengusaha lokal yang lo kagumin, mereka semua pernah jatuh, bolak-balik. Cuman bedanya mereka nggak berhenti waktu jatuh. Mereka jatuh, ngelap lutut, ngelus dompet, terus bilang, "Oke, ronde 2, sementara orang lain baru ditolak sekali aja langsung update status. Mungkin ini bukan jalan gue." Lah bro, itu bukan takdir. Itu lo yang nyerah duluan. Lo harus paham satu hal. Gagal itu bukan lawan sukses. Gagal itu bagian dari sukses. Kayak latihan fisik, lo gak bakal kuat kalau gak pernah pegel. Setiap kegagalan tuh bukan tanda lo payah, tapi tanda lo lagi naik level. Masalahnya, banyak orang lebih mikir gimana caranya gak malu, daripada gimana caranya belajar. Padahal, yang bikin malu itu bukan gagal, tapi gak mau nyoba lagi. Dan lu tahu kenapa miliarder kelihatan lebih berani?
Karena mereka udah berdamai sama kegagalan. Buat mereka, gagal tuh cuma feedback bukan akhir cerita. Mereka ngulang lagi dan lagi, sampai dunia nyerah ngatain mereka. Bro, kalau lo lihat orang sukses, lo cuma lihat versi editannya. Yang gak lo lihat itu proses jatuh bangun di belakang layar. Lo lihat hasilnya, bukan perjuangannya. Tapi di balik satu kesuksesan gede, biasanya ada tumpukan kecil kegagalan yang gak diceritain. Miliarder tuh bukan manusia super. Mereka cuma manusia yang gak capek belajar dari salah langkah. Sementara orang biasa begitu gagal dikit langsung nyalahin semesta, sistem, bahkan cuaca. Padahal kadang lu cuma butuh keberanian buat bilang, gue salah, tapi gue belajar. Yang paling nyesek bro bukan gagal, tapi nyesel karena gak pernah nyoba. Gagal itu bisa lu benerin tapi kesempatan gak datang 2 kali. Maka daripada hidup penuh ketakutan, mending lo gagal berkali-kali tapi tumbuh di tiap prosesnya. Miliarder tuh punya mental kayak anak kecil main sepeda, jatuh, nangis bentar, terus naik lagi. Karena mereka tahu, rasa sakit itu cuma sementara, tapi rasa bangga pas lo berhasil tuh abadi. Lo gak bisa hindarin gagal, tapi lo bisa ngatur cara lo nanggepin gagal. Dan di situ bedanya pemenang sama penonton. Berani mimpi gede. Pola pikir terakhir yang ngubah orang biasa jadi legenda. Bro, lo tahu kenapa banyak orang hidupnya gitu-gitu aja? Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka takut mimpi gede. Takut kelihatan lebay, takut diketawain, takut gagal. Pokoknya semua alasan dipakai buat ngecilin mimpi sendiri. Padahal dunia nggak pernah kasih ruang buat orang yang mikir kecil. Semua pencapaian gede di dunia ini lahir dari orang yang berani mikir nggak masuk akal. Dulu, orang bilang terbang itu mustahil, sampai Wright bersaudara bilang, ya udah, kita buktikan. Jadi kalau lo pengen jadi luar biasa, lo harus berani kelihatan gila dulu di mata orang biasa. Karena mimpi gede itu kayak bahan bakar jet. Lo nggak bisa terbang tinggi kalau isinya cuma bensin eceran. Masalahnya, banyak orang bukan nggak punya mimpi, tapi mereka milih mimpi yang aman. Yang penting realistis katanya. Padahal realistis itu seringkali cuma alasan biar lo nggak dituntut kerja keras lebih. Orang biasa ngelihat risiko, miliarder ngelihat peluang. Orang biasa mikir kalau gagal gimana, miliarder mikir kalau berhasil gimana. Dan disitulah permainan berubah. Karena pikiran itu kayak setir mobil. Kalau lo belok ke arah ketakutan, ya hidup lo bakal parkir di zona nyaman terus. Tapi kalau lo berani belok ke arah mimpi besar, lo bakal ngeliat pemandangan yang orang lain gak berani lihat. Bro, mimpi gede itu bukan soal pamer ambisi, tapi soal nyiptain arah hidup. Karena tanpa arah lo bakal sibuk tapi gak kemana-mana. Lo kerja keras tiap hari tapi hati lo gak ngerasa hidup. Tapi begitu lo punya visi yang bikin lo gemetar tiap kali mikirin itu, lo bakal bangun pagi bukan karena alarm tapi karena semangat. Miliarder tuh bukan cuma kerja buat uang. Mereka kerja buat visi. Dan yang gila adalah, uang justru ngejar mereka karena mereka fokus ngelakuin sesuatu yang berdampak. Lo gak perlu nunggu siap buat punya mimpi besar. Lo mulai dulu aja baru nanti belajar sambil jalan. Tapi inget bro, mimpi gede gak bakal jalan kalau lo cuma berani ngomongin tapi gak berani gerak. Semesta tuh suka sama orang yang berani ngambil langkah, bukan yang cuma berharap. Mimpi lo gak butuh tepuk tangan orang, tapi butuh tindakan lo sendiri. Lo bisa mulai kecil, tapi lo harus berpikir besar. Karena setiap langkah kecil lo hari ini, lagi nyusun tangga buat masa depan lo sendiri. Jangan tunggu sempurna, karena yang sempurna gak pernah mulai. Yang mulai duluan dialah yang akhirnya sempurna karena belajar di jalan. Jadi bro, kalau lo mau jadi legenda berhenti mikirin batas. Dunia udah penuh sama orang yang realistis. Sekarang giliran lo jadi orang gila yang berani bermimpi lebih tinggi. Karena mimpi besar bukan cuma soal hasil, tapi tentang siapa lo jadi selama ngejarnya.